tidak sesuai dengan etika. Ada yang mau kasih contoh lagi? Izin, Bu. Ya, gimana Pak Rusman? Ini saya pikir tidak terlalu berbeda ya dengan profesi dan sebagainya. Yang pertama tadi seorang jaksa tidak boleh ditugaskan menangani perkara sebagai penuntut umum ketika diketahui dia ada hubungan darah dengan seorang tersangka. Yang kedua, saya pikir semua penegak hukum juga dia tidak boleh bertemu dengan seorang tersangka, karena kalau dia bertemu kemungkinan hubungan-hubungan subjektif itu bisa dibangun. Yang kedua, kemungkinan yang mungkin bisa dilakukan oleh jaksa melanggar profesinya adalah tadi sudah dijelaskan banyak rekan-rekan ya, misalnya pengenaan norma-norma atau pasal-pasal hukum yang ringan karena ada janji di belakang itu, ataukah sebaliknya dia mengenakan norma-norma atau pasal-pasal undang-undang yang memberatkan karena mungkin ada kebencian. Saya pikir banyak ya yang bisa dilakukan oleh jaksa. Banyak hal yang memungkinkan jaksa bisa terperosot dalam pelanggaran etika, karena memang faktanya selama ini banyak sekali jaksa-jaksa yang kita lihat dalam banyak kasus pengenaan norma undang-undang yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan kasus. Ya banyaklah, terutama kasus-kasus hukum politik yang menjadi oposisi misalnya seringkali dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan faktanya. Kira-kira itu, Bu. Oke. Ada satu hal yang bisa kita diskusikan kalau berbicara tentang penegak hukum. Sebenarnya advokat itu masuk menjadi penegak hukum. Pertanyaan saya adalah satu, advokat boleh nggak membela adik kandungnya? Boleh, Bu. Tidak ada larangan, Bu. Boleh. Kalau untuk ada hubungan darah tidak masalah. Ya, yang membedakan adalah jadi dikecualikan pada persoalan advokat ya. Kalau hakim juga ada aturan kalau dia tidak boleh pada saat itu ada hubungan darah. Itu artinya sangat dekat ya, ada aturan tersendiri gitu. Tetapi khusus advokat meskipun penegak hukum, dia dikecualikan kalau terkait dengan hubungan darah. Yang tidak atau dia boleh menolak adalah menjadi saksi terhadap semisal saudara kandungnya, suaminya, istrinya, dan seterusnya, itu boleh menolak gitu ya. Tapi kalau terkait dengan apa tugas dan tanggung jawabnya, khusus advokat boleh karena ada hubungan darah ya, bedanya di situ. Tadi Pak Rosman neranginnya banyak. Boleh. Gimana? Boleh nambah? Ya, boleh. Dikit, Bu. Ya. Jadi tadi kan rekan-rekan memberikan contoh pelanggaran etika profesi itu misalnya suap. Saya pikir kalau suap bukan lagi pelanggaran etika, dia sudah melanggar hukum itu sendiri. Ya, makanya kan saya tadi sempat sampaikan juga ya, kalau suap ya, itu nggak lagi etika saja persoalannya, tapi sudah ada undang-undang yang dilanggar. Ada kalau etika itu sebenarnya tidak ada, kalau etika itu tidak ada hukuman pidana ya, gitu. Hampir semua, bahkan semua etika itu kode etik ya, berarti yang dilanggar berarti kode etik itu nggak ada ya, nggak ada yang terkait hukuman badan ya. Kalau suap itu